Halo pemirsa, kita tahu bahwa hubungan Indonesia-Tiongkok sejak era Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi ini adalah mengalami penguatan yang begitu besar, ekspansi pembangunan infrastruktur yang membutuhkan investasi besar. Nampaknya memang mendorong Indonesia untuk melakukan kerjasama ekonomi intensif dengan Tiongkok. Namun pada saat bersamaan, hubungan Indonesia-Tiongkok juga diwarnai dengan ketegangan di perairan Natuna. Meski demikian, dua dinamika berbeda yang melingkar hubungan Indonesia-Tiongkok tersebut memang tampaknya tidak memiliki pengaruh yang signifikan satu sama lain. Hal ini disebabkan diplomasi Indonesia dengan Tiongkok dalam bidang ekonomi dan kedaulatan di perairan Natuna ini memiliki karakter dan struktur kepentingan yang berbeda. Lihat saja misalnya pada bidang ekonomi, hubungan Indonesia dan Tiongkok dijalin atas prinsip kerjasama yang pragmatis dalam upaya peningkatan hubungan, perdagangan, dan investasi. Sementara pada bidang kedaulatan, hubungan kedua negara berpijak pada prinsip kepentingan strategis. Itu berarti aliran investasi Tiongkok ke Indonesia dalam sejumlah pembiayaan infrastruktur ini tidak mempengaruhi ketegangan Indonesia dan Tiongkok di perairan Natuna. Lantas faktor apa yang menyebabkan Indonesia meningkatkan hubungan dengan Tiongkok di era Presiden Jokowi ini? Inilah pemirsa, Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Pemirsa, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, hubungan Indonesia dan Tiongkok memang mengalami peningkatan yang cukup pesat. Bahkan peningkatan tersebut memang menjadi sinyal kuat pergeseran politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok. Perhatian Presiden Jokowi terhadap Tiongkok ini sudah ditunjukkan sejak awal masa jabatannya. Secara simbolis, Tiongkok ini merupakan negara yang pertama kali dikunjungi Presiden Jokowi pada tanggal 8 November tahun 2014 lalu. Kunjungan tersebut bertepatan dengan konferensi tingkat tinggi KTT APEC di Beijing, Tiongkok. Nah, sebagai negara pertama yang dikunjungi gitu ya, ini tentu tidak bisa dilepaskan dari pemaknaan khusus bahwa Tiongkok memiliki posisi strategis dalam politik luar negeri Presiden Jokowi. Nah, dalam kunjungan itu, kedua negara mencapai kesepakatan-kesepakatan strategis. Misalnya, Presiden Jokowi menyatakan komitmennya untuk bergabung dengan Tiongkok dalam pembentukan Bank Investasi Infrastruktur Asia atau AIIB, yang juga dipimpin oleh Tiongkok. Tidak hanya itu, peningkatan hubungan Indonesia-Tiongkok juga dapat dilihat dalam momen perayaan 65 tahun hubungan bilateral kedua negara. Pada perayaan tersebut, lagi-lagi Presiden Jokowi melakukan kunjungan kembali ke Tiongkok pada tanggal 25 sampai dengan 28 Maret tahun 2015. Lebih dari kunjungannya yang pertama, kali ini Presiden Jokowi dan Presiden Tiongkok Xi Jinping membahas beberapa hal untuk meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia dan Tiongkok. Dua kepala negara ini memfokuskan pembicaraannya pada bidang ekonomi, khususnya sektor perdagangan, kemudian keuangan, infrastruktur, perindustrian, pariwisata, hingga hubungan antara masyarakat. Sebagai hasil dari kunjungan kedua ini, Indonesia dan Tiongkok berhasil menyepakati 8 MOU. Dari gambaran tersebut muncul pertanyaan, sebenarnya kondisi apa yang membuat Indonesia membangun hubungan yang serius dengan Tiongkok? Nah, untuk menjelaskannya akan saya bahas dua faktor yang melatar belakanginya itu. Dari faktor eksternal, yang pertama, mendekatnya Indonesia ke Tiongkok tidak terlepas dari kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global di abad ke-21, atau yang biasa dikenal dengan istilah fenomena The Rise of Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok adalah gambaran menguatnya perekonomian Tiongkok yang didorong oleh kebijakan ekonomi pintu terbuka yang dimulai di era Presiden Tiongkok Deng Xiaoping tahun 1978 sampai 1987.
Penerapan kebijakan pintu terbuka ini membawa Tiongkok memasuki modernitas ekonomi pasar. Kebijakan ini juga membawa Tiongkok mengalami transformasi besar-besaran dalam struktur perekonomian nasionalnya. Alhasil, Tiongkok kini menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Faktor eksternal yang kedua, mendekatnya Indonesia ke Tiongkok tidak terlepas dari upaya Tiongkok dalam mengukuhkan dominasi ekonominya sejak tahun 2013 yang diperkuat dengan agenda yang disebut dengan One Belt One Road atau OBOR gitu ya, atau kini kita kenal dengan istilah Belt and Road Initiative atau BRI. Dalam peta jalur sutra, terutama jalur sutra ekonomi dan jalur sutra maritim, abad ke-21, Indonesia termasuk negara yang berada pada jalur sutra maritim yang hendak Tiongkok kembangkan. Dari kerangka ini, kepentingan Tiongkok di Indonesia sangat jelas, yakni menjadikan Indonesia sebagai bagian yang terintegrasi dengan agenda pembangunan jalur sutra maritim Tiongkok. Kemudian faktor eksternal ketiga adalah kegagalan Amerika Serikat dalam strategi rebalance to Asia atau penyeimbangan kembali ke Asia. Sebagaimana kita tahu bahwa kebangkitan ekonomi Tiongkok mengancam posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi global. Sebagai respon terhadap posisi Tiongkok yang terus meningkat, Amerika Serikat kemudian mengusungkan konsep rebalance to Asia untuk meningkatkan keamanan regional dan kemakmuran ekonomi di kawasan Indo-Asia Pasifik. Wujud nyata dari konsep tersebut, Amerika Serikat kemudian membentuk Aliansi Mitra Trans-Pasifik atau TPP sebagai wadah kerjasama ekonomi bagi negara-negara terutama di kawasan Asia Pasifik. Namun sayangnya konsep TPP yang direncanakan oleh Amerika Serikat tidak berjalan dengan lancar. Hal tersebut disebabkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak mendukung program TPP yang ternyata dibentuk oleh presiden sebelumnya, yaitu Barack Obama. Selain tiga faktor eksternal tersebut, terdapat faktor internal yang mempengaruhi hubungan Indonesia-Tiongkok. Faktor internal terutama sangat dipengaruhi dengan kebutuhan Indonesia untuk pembangunan infrastruktur. Sebagaimana kita tahu, Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi memiliki rencana pembangunan infrastruktur yang sangat ambisius, dan anggaran yang dibutuhkan Indonesia untuk pembangunan infrastruktur tahun 2015 sampai 2019 saja sebesar 4.700 triliun rupiah, di mana pemerintah Indonesia tidak dapat membiayai seluruh pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan investasi asing untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur itu. Tiongkok dengan program Belt and Road Initiative yang akan memberikan dana bantuan investasi pembangunan infrastruktur tentunya sangat menarik perhatian Indonesia. Nah, pemirsa, faktor internal selanjutnya yang mengindikasikan bahwa kedekatan Indonesia dengan Tiongkok juga sangat dipengaruhi oleh orientasi politik luar negeri Presiden Jokowi. Jargon kebijakan luar negeri Presiden Jokowi adalah diplomasi membumi atau diplomasi pro rakyat, di mana diplomasi tersebut merupakan diplomasi kepentingan domestik menjadi acuan bagi pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia. Model diplomasi Indonesia saat ini menjadi salah satu faktor internal meningkatnya hubungan Indonesia dan Tiongkok. Tiongkok dengan segenap rencana kebijakan yang ekspansif ini ya dipandang memang sebagai negara yang dapat mendorong tercapainya kebutuhan domestik Indonesia saat ini. Oleh karena itu, persinggungan kedua faktor tersebutlah yang juga mendorong kecondongan politik luar negeri Presiden Jokowi terhadap Tiongkok ini sebagai mitra ekonomi dibanding Amerika Serikat. Meningkatnya hubungan kedua negara ini membawa dinamika baru dalam hubungan Indonesia-Tiongkok. Nah, pemirsa, apakah Anda setuju Indonesia dekat dengan Tiongkok? Atau apakah Anda setuju Indonesia lebih dekat dengan Amerika Serikat? Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa.
Demikian Jurnal Barata.